warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sedikit ingin memperkenalkan kitab Abu Ma'syar Al-Falaki. Kitab Abu Ma'syar Al-Falaki itu karya seorang ulama namanya Asy-Syaikh Qudsi Abu Hayyillah Al-Marzuki, yang mana kitab ini hasil riset, hasil penelitian. Jadi beliau itu mengadakan riset, observasi dan wawancara, interview beberapa orang. Lalu kemudian hasil dari wawancara itu, hasil observasi itu dihimpun, dianalisis sehingga menjadi rumus. Kalau bahasa akademiknya, bahasa risetnya itu, ini adalah penelitian kuantitatif. Jadi 95% benar, tetapi ini ada margin errornya, ada angka kesalahannya. Angka kesalahannya itu 5%. Ya karena wajar, karena ini bukan kitab suci, ini adalah karya ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Hakim Abu Ma'syar Al-Falaki, ibu itu imro'atun bayadha'ul laun bisofratin akalati amwalil rijal wasyabab. Sosok ibu itu termasuk salah satu perempuan yang baik hatinya, kemudian kuning orangnya, kuning. Wasi as-sodri azizun nafsi, dia sedikit banyak punya izzah, izzahnya sangat tinggi. Kemudian karimuliyat, karimuliyat itu apa namanya, bahasa Maduranya itu tak cerai, ringan tangan orangnya. Lalu kemudian jayyidatun fin nikah, jadi alhamdulillah dalam pernikahannya itu baik-baik saja. Cuman awalnya memang sedikit ada kerikil-kerikilnya, tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai berangsur-angsur baik. Ya cuman semenjak ada sedikit nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan ujian. Karena Rasulullah SAW bersabda, kullu nikmatin kullu dhi nikmatin mahsud. Karena setiap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti ada orang yang dengki. Nah, orang yang dengki itu pasti akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu kemudian tukhofu min syarril khalqi, hati-hati, waspada dari kejahatan teman-temannya, makhluk-makhluk yang lain. Jadi ketika dia diberikan karirnya bagus, kemudian sumber rezekinya bagus, maka perlu waspada, hati-hati min syarril khalqi, dapat apa namanya, ain istilahnya, pandangan-pandangan jahat dari orang-orang yang benci, terutama min aqrabiha, dari orang-orang yang terdekat, orang-orang yang terdekat. Makanya hati-hati. Lalu kemudian ya awalnya taftakiru fi nisfafi umrihi hatta la tidirham. Jadi awal mulanya ibu itu hidupnya itu memang serba pas-pasan. Nah, setelah beberapa tahun kemudian punya anak, lalu oleh Allah Subhanahu wa taala itu apa namanya, yu'awwidullah, dipulihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Badadali. Dan itu apa namanya, terjadi karena apa? Karena dari suaminya, rijaluha au auladuha. Jadi jalan rezekinya itu di samping dari dirinya sendiri, dari suaminya, kemudian dari doa-doa anak-anaknya itu. Sehingga sumber rezekinya itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman tusabu fihim bil ain. Cuman ketika sudah mau apa namanya, beranjak tinggi karirnya, tusabu fihim bil ain muttahimatin, dia akan terkena namanya penyakit ain. Penyakit ain itu apa? Pandangan jahat
dari orang lain, bisa jadi dari orang-orang sekitar yang benci terhadap kesuksesannya itu. Yukhafu 'alaiha min rajulin asmarul laun. Hati-hati dengan tipe-tipe laki-laki yang kuning warnanya, dan itu watuna minhu sumatan, dia sangat benci sekali sama ibu tadi. Makanya ketika ada laki-laki tadi itu lebih ekstra hati-hati, lebih mawas diri. Watara minar rijal ahwalan syadidan, dan ini biasanya sumber masalahnya itu ar-rijal ahwalan syadidan, dari laki-laki. Dari tipe laki-laki sumber masalahnya. Jadi watara minar rijal ahwalan syadidatan, jadi masalahnya itu bermula dari seorang laki-laki. Laki-laki. Watarul maut watara min bi'ainiha wa tanju minhu ba'da yasi wa nihayati umrihi ila sab'ina aw thamanina sana. Insyaallah dengan berupaya maksimal, segala daya kita kerahkan semua. Setelah itu kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah wa tanju minhu minal yasi, insyaallah akan diselamatkan oleh Allah setelah sudah agak putus asa. Jadi sudah ada semacam kebimbangan, sudah ada semacam keputusasaan. Tetapi kadang-kadang rahmat Tuhan, kadang-kadang ma'unah Allah, kadang-kadang inayah Allah itu ketika kita sudah sampai titik nol. Baru kalau sudah titik nol baru ma'unah Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang Allah itu sangat mudah sekali untuk menyembuhkan ketika Allah berkehendak. Begitu juga ketika Allah masih belum berkehendak, tak mungkin sembuh. Jadi walaupun sehebat apapun dia yang benci, mempunyai ilmu apapun untuk mencelakakan ibu, tapi Allah itu tidak menghendaki, tidak mengizinkan, tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Jadi mungkin ini adalah salah satu sentilan Tuhan agar ibu itu lebih bermunajat, lebih dekat lagi, lebih bermesraan lagi dengan Allah Subhanahu wa taala, yang tadinya mungkin agak lupa sama Tuhannya, yang tadinya itu tidak begitu serius terhadap Tuhannya. Mungkin dengan ini mungkin akan dirangkul oleh Allah Subhanahu wa taala dengan barokahnya sakit ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa tasharuha ar-rijal. Jadi hati-hati, dia itu ada salah satu laki-laki memang mengincar, benci, dan dia tidak bisa secara frontal, tetapi dia mempunyai skill, kemampuan lain yang di luar kasat mata sehingga melakukan hal-hal yang seperti itu. Watas haruha arijal. Arijal. Kenapa? Karena dia syirik, dengki, dan iri hati terhadap karunia ibu. Makanya oleh sebab itu ketika berhadapan dengan orang tipe-tipe seperti itu, lebih mawas diri, lebih berhati-hati, tapi tidak boleh menyangka. Yang penting kita mawas diri dan lebih banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tunarul hajjah ila baitil haram. Ini bisa berpotensi umroh atau naik haji. Sudah ya. Alhamdulillah. Soalnya di sini wa tunarul hajjah ila baitillahil haram. Tinggal haji besarnya, Ustaz. Haji besar. Umroh sudah ya? Iya. Alhamdulillah. Soalnya ini wa tunarul hajjah wa ziyaratan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah ya, tahun berapa itu? 2018 sama 2016 kayaknya. Oh, 2 kali sudah. Yang fish travel pertama itu kena tipu. Oh, penipu, udah jadi. Terus fish travel yang kemarin itu, Anda Bapak termasuk korban ya? Korban. Dan yang pertama kali saya mengundurkan diri dari semua orang. Oh gitu ya.
Setelah itu 1 tahun berikutnya ikut ke Khalil. Kenapa? 1 tahun berikutnya ikut ke Khalil. Oke, Khalil Mas ya. Lalu kemudian wa tatazawwaju bil fardhi, akan menikah dengan seorang laki-laki yang masih single. Bapak single ya masih ya waktu itu. Ya. Single sohibatu mikrin. Bapak ini pekerja dan pemikir. Jadi jenengan itu ndak senang jadi acuan jeruk, itu ndak senang. Jeruk kong. Memang iya betul. Jadi harus siksak. Ya. Jadi di sini itu profit oriented. Ya, saya seperti itu memang. Profit oriented. Wahidain, dan mampu merekayasa sesuatu. Jadi begitu keluar rumah ada skemanya sudah. Saya harus ke sana, harus ke sana, Ya. harus ke sana. Itu. Idza wadabat kullaman sahibaha sholaha. Ibu itu sebetulnya sabarnya. Cuman kadung salah ya langsung memuncak. Disiplin. Disiplin orangnya, disiplin. Makanya orang disiplin itu jangan pernah disakiti. Soalnya ketika orang disiplin disakiti, itu tidak hilang 1 tahun. Ya. Tidak hilang 1 tahun. Cekat gitu Pak. Hah? Cekat kalau dia nganu orang itu. Betul. Artinya ya kalau benci sama orang cekat gitu. Iya, hati-hati itu. Yukhafu 'alaiha an taqa'a ala dhahri dabatin. Pernah jatuh dari sepeda motor atau jatuh ketinggian? Saya. Enggak, Istri ibu. saya. Iya. Sepeda motor pernah. Pernah ya? Soalnya di sini pernah jatuh dari sepeda Iya, motor. jatuh. Pernah ya? Motor. Alhamdulillah kalau sudah pernah. Insyaallah. Rubbama kanat imratun rajulun jalil qadri yaqumu ala qaumin. Jadi sebetulnya ibu itu ada banyak orang yang mau membackup karirnya itu. Dari laki-laki yang punya otoritas itu siap membackup. Ya cuman ibu itu terlalu terlalu kalkulatif orangnya. Saya nanti kalau jadi seperti ini seperti itu. Iya betul. Jadi dia tidak mau keluar dari zona nyaman. Tidak mau ribet hidupnya itu. Tidak mau ribet hidupnya itu. Jadi itu artinya dia memang secara non medis terkena penyakit ain. Ain itu adalah pandangan jahat dari orang-orang tertentu, terutama dari orang terdekat. Ya, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apapun itu mudah-mudahan akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.